Ini ada tanda-tanda yang menarik ini. Kemarin ketika peringatan hari ulang tahun P3 yang ke-50, Pak Jokowi yang hadir muka itu dan para petinggi-petinggi partai, para menteri lengkap lah hadir gitu. Dan Pak Jokowi juga menyapa calon-calon presiden gitu. Yang menarik ketika Pak Jokowi menyebut semua calon presiden, ada yang nyeletuk, siapa yang belum saya sebut? Ada yang nyeletuk Anies Baswedan. Pak Jokowi senyum-senyum katanya, kan yang saya bilang yang hadir di sini gitu kan Pak. Itu loh, menarik juga gitu ya. Tapi hal kecil itu mesti jadi perhatian kita. Tapi fokus saya itu adalah adanya ternyata dalam pertemuan itu, dalam forum itu, Pak Prabowo akhirnya bertemu dengan Pak Mardiono, Ketua P3. Dan ini dibocorkan oleh Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menyatakan bahwa ada bercandaan antara Pak Prabowo dengan Pak Mardiono bahwa pinjem dulu ya. Maksudnya pinjem dulu Sandiaga Uno-nya. Apa itu artinya, Bung Rocky? Ya, Sandi tentu senang karena dia bisa dipinjam-pinjamkan tanpa bunga, tuan. Hati-hati kalau ngomong soal pinjam-pinjam sangat-sangat Sandiaga Uno ini. Jadi kita lihat bahwa tetap Pak Jokowi itu punya peralatan macam-macam tuh, sehingga semua capres dan cawapresnya akhirnya kalau filmnya dulu All the President Man gitu kan, dan itu menerangkan bahwa Pak Jokowi belum bisa menghentikan ambisi dia untuk cari penggantinya tuh. Dan paling mungkin tentu dia lihat ya Prabowo, oke, kan nggak mungkin dia bilang Anies dan Sandi aja di situ kan. Jadi tetap di radar politik Jokowi ada nama-nama yang dia anggap bisa mengasuh dia nanti itu setelah lengser. Prabowo jelas ada di situ dan masuk akal kalau ada Sandi di situ karena dua-duanya kan ada di dalam kabinet itu. Tinggal soal P3 dapat apa sebetulnya kalau P3 kalau Sandi dipinjamkan melalui P3 untuk mendampingi Pak Prabowo. Kira-kira itu kan. Nah, spekulasi itu juga berkembang di tempat yang lain. Gimana kalau Ganjar itu dipinjamkan oleh PDIP untuk mendampingi Prabowo? Kan ini soal pinjam-meminjam aja kan yang memang nggak ada hitam di atas putih karena besok juga bisa berubah kan. Jadi koalisi-koalisi ini juga masih menunggu sinyal kuat dari Pak Jokowi. Siapa yang bakal direstui oleh Jokowi? Gampangnya begitu. Sementara Anies sudah ambil posisi yang juga sedikit banyak mulai mendekati Jokowi. Karena Anies sudah bicara tentang IKN, dia akan teruskan proyek Jokowi, beberapa proyek yang udah ada permulaan akan diteruskan. Jadi sebetulnya all the president man ini yang akan terjadi. Nah kalau begitu mungkin Pak Jokowi bilang ya udah nggak usah pemilu aja, kita voting kecil-kecil aja siapa sebetulnya tuh. Prabowo Sandi duluan, nanti 2029 Anies Ganjar, kira-kira begitu kan. Jadi kita lihat pola perubahan politik Indonesia tidak didasarkan pada idenya apa yang mau dipertandingkan, tetapi restu siapa yang diperlukan. Nah itu intinya. Nah yang paling rumit tentu adalah ya, Ibu Mega, karena Ibu Mega cuma bisa nonton dari jauh nih tukar menukar atau pinjam meminjam capres. Tapi kan begini ya, yang menarik tentu saja dengan Pak Mardiono yang sangat serius menggarap Sandi, berarti dia sudah mulai melupakan dong Ganjar Pranowo, dan saya kira pasti itu juga tidak mungkin Pak Mardiono itu berani mengambil keputusan sendiri tanpa restu atau bahkan instruksi dari Pak Jokowi gitu. Iya kelihatannya udah begitu. Jadi Jokowi mungkin udah anggap bahwa ya era kasakusuk Ganjar udah selesai karena nggak ada kepastian kan. Maka orang akan tulis buku The Rise and Fall of Ganjarism tuh. Dan kan Jokowi udah kirim seluruh peralatan politik Ganjar dipindahkan ke Prabowo melalui si Noel tuh. Jadi kita makin lama makin tahu bahwa kelihatannya Prabowo yang akan di-endorse oleh Jokowi sebagai bukan sekedar pewaris dia, tapi pengaman dia. Kalau pewaris tentu Pak Prabowo punya ide lain tentang Indonesia tuh. Tetapi ada semacam relasi batin bahwa Prabowo mungkin yang lebih dianggap aman untuk mengamankan Pak Jokowi tentu saja tuh. Dan Anies pasti akan ada di dalam jepitan itu tuh. Dan kita tahu bahwa akhirnya kontrasnya terjadi antara politik yang diasuh melalui kepentingan, yaitu kepentingan istana, dan politik yang diasuh melalui kepentingan relawan. Tapi lama-lama Anies juga akhirnya mungkin secara pragmatis saya harus menghitung kalau seluruh isu dia itu tidak bisa dibuat kontras dengan Jokowi, maka lebih baik bergabung aja dengan geng Prabowo kan. Jadi sangat mungkin juga ada Prabowo Anies.
Itu juga pasti dihitung oleh Pak Jokowi itu. Kan tetap Pak Jokowi merasa kalau terlalu kuat, kalau terus-menerus menekan Anies, rakyat bisa marah tuh. Karena dianggap favoritisme Jokowi berlebihan. Padahal endorsement power beliau tinggal 7%, kan itu soalnya. Jadi realitas politik akan berubah dan itu akan membatalkan proposal-proposal lembaga survei. Tanya, P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD, saya hampir lupa, juga ada Pak Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut enggak nanti. Yang hadir